Siapa yang tidak kenal dengan Jack Ma, founder dari raksasa perusahaan digital Alibaba? Setelah 20 tahun mendirikan Alibaba Group, akhirnya pada September 2019 dia turun tahta. Saat Jack Ma melepas jabatannya sebagai CEO, kapitalisasi Alibaba telah mencapai 460 miliar US dollar. Walau sudah tidak menjabat di Alibaba, Jack Ma masih menjadi sosok di balik layar. Dirinya masih menjadi orang terpenting dalam manuver bisnis Alibaba dan perusahaan yang terafiliasi lainnya. Salah satu perusahaan yang juga dikendalikan Jack Ma adalah ANT Group. Tahun ini, tepatnya November 2020, ANT Group berencana melakukan Initial Public Offering atau IPO. Namun nyatanya, ANT Group gagal IPO. Kenapa ya? Dengan gagalnya IPO ANT, Jack Ma tidak lagi muncul di publik hingga akhir tahun ini. Bahkan unggahan Twitter miliknya terakhir pada Oktober 2020. Mengutip Bloomberg, pria kelahiran 1964 itu diminta oleh pemerintah Cina untuk tidak bepergian ke luar negeri. Pada penghujung tahun ini, otoritas pemerintahan Cina melakukan investigasi. Investigasi ini dipicu dari gagalnya IPO ANT Group yang mengarah terkait dugaan monopoli Alibaba. Investigasi ini dilakukan langsung oleh Badan Regulasi Pasar atau State Administration for Market Regulation. SAMR merupakan lembaga anti persaingan usaha pemerintah Cina. Dalam hal ini, SAMR mencari perusahaan-perusahaan internet yang dinilai tak sejalan dengan jalur yang diharapkan pemerintah. Pemerintah Cina menilai Alibaba bisnisnya sudah masuk ke berbagai lini kehidupan masyarakat. Hal inilah yang dinilai berbahaya bagi pemerintahan. Pasalnya, ANT Group yang seharusnya sebagai perusahaan layanan pembayaran digital malah menjalankan bisnis kredit konsumen dan wealth management. Sebelum rencana IPO, komposisi pendapatan ANT pada semester 1 2020 63% dari fintech dan hanya 36% dari pembayaran digital. Jauh berbeda pada semester 2 2017 lalu. Pendapatan dari pembiayaan fintech hanya 44% dan pembayaran digital merchant mencapai 55%. Atas investigasi ini, ANT Group menyampaikan bakal mempelajari dan memenuhi seluruh persyaratan yang ada. Bagi Jack Ma, regulasi yang ada di Cina cenderung menghambat inovasi dan implementasi teknologi dalam industri keuangan. Cina sebenarnya tak punya resiko keuangan sistemik. Industri keuangan Cina sebenarnya tak membawa resiko, dan resiko justru datang dari sistem yang payah. Inovasi yang baik tidak pernah takut pada regulasi, tetapi selalu takut pada regulasi yang kadaluarsa, kata Jack Ma. Selain itu, Alibaba pun langsung merilis skema buyback saham yang nilainya antara 4 miliar US dollar hingga 10 miliar US dollar. Buyback ini akan berjalan mulai kuartal 4 2020 dan berlangsung selama 2 tahun hingga akhir 2022. Pada Oktober 2020, saham Alibaba mencapai puncaknya di 307,4 dolar Hong Kong. Namun pada akhir Desember 2020, Alibaba anjlok hingga 31,68% ke level 210 dolar Hong Kong. Jika program ini berjalan, ini menegaskan langkah Jack Ma untuk meningkatkan kontrol terhadap kerajaan miliknya. Di sisi lain, pemerintahan Cina berkeinginan pelaku industri tidak memonopoli pasar. Karena itu, pemerintah Cina akan membuat regulasi pasar terutama praktik usaha e-commerce. Nantinya, para pelaku e-commerce tidak memberikan harga rendah untuk memenangkan persaingan. Dengan campur tangan pemerintahan Cina, dapat mengubah cara main industri e-commerce di negeri panda ini.